Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak selaku dosen pengampu pada mata kuliah K3LH, serta teman sejawat kelompok yang saya banggakan karena telah berhasil menyelesaikan tugas presentasi bersama-sama dengan baik. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada presentasi kali ini yaitu tentang sistem manajemen K3. Saya Muh Ilham Arsyad, mahasiswa Teknik Sipil Bangunan Gedung kelas C, selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi ini sekaligus akan membacakan materi pendahuluan sebagai berikut. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di mana banyak sekali pembangunan yang sedang dilaksanakan. Pembangunan yang cukup signifikan terjadi pada pembangunan di bidang konstruksi. Beberapa proyek konstruksi di Indonesia banyak terjadi di kota besar. Berdasarkan laporan International Labour Organization atau ILO, setiap hari terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban fatal sekitar 6.000 kasus. Sementara di Indonesia, setiap 100.000 tenaga kerja terdapat 20 orang fatal akibat kecelakaan kerja pada bidang konstruksi. Tak hanya itu, menurut kalkulasi ILO, kerugian yang harus ditanggung akibat kecelakaan kerja di negara-negara berkembang juga tinggi, yakni mencapai 4% dari GNP atau Gross National Product. Untuk mengurangi kecelakaan kerja, maka perusahaan wajib menerapkan sistem keselamatan kerja yang baik dan tegas. Maka dari itu perlu dilaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja atau SMK3 di dalam sebuah proyek. Untuk meningkatkan perlindungan kepada pekerja, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah pengelolaan K3 dengan menerapkan sistem manajemen untuk mencapai hasil yang efektif dalam mencegah kecelakaan dan efek lain yang merugikan. Di dalam pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di lapangan banyak terdapat kesalahan yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan, diri sendiri maupun orang lain. SMK3 merupakan hal yang tidak bisa disepelekan dalam pekerjaan sebuah proyek konstruksi karena keselamatan kerja erat hubungannya dengan nyawa manusia yang bekerja di dalam proyek terkait atau yang berada di sekitar proyek. Pada pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, ada hal yang tak kalah penting untuk diperhatikan, yaitu fasilitas yang melengkapi proyek konstruksi. Terkait kelengkapan fasilitas berperan sangat penting dalam pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Karena dengan adanya fasilitas yang baik, maka pelaksanaan SMK3 juga berjalan dengan baik, begitu pula sebaliknya. Kenyataan di lapangan ada beberapa perusahaan di bidang konstruksi bangunan dengan penerapan keselamatan kerja yang kurang baik. Hal ini berpotensi menimbulkan kecelakaan terutama pada pekerja lapangan. Berdasarkan uraian tadi, maka pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang baik diperlukan untuk meminimalisir kecelakaan dalam bekerja khususnya di proyek konstruksi. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian tentang tingkat pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dan fasilitas-fasilitas keselamatan kerja di proyek agar kedepannya dapat dilakukan tindakan untuk mengurangi kecelakaan kerja pada proyek. Nah, itulah tadi beberapa pembahasan yang melatar belakangi dari materi ini. Selanjutnya beberapa materi utama akan disampaikan oleh Nurul Anissa Syahrani Hasbullah sebagai berikut. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 1. Pentingnya Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja atau SMK3. Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja atau SMK3 penting pada perusahaan karena keamanan serta perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja merupakan tanggung jawab semua perusahaan. Hal ini dilakukan bukan hanya untuk mematuhi aturan pemerintah, tetapi juga melindungi hak-hak para pekerja
agar proses di dalam perusahaan berjalan dengan baik. Masing-masing perusahaan memiliki metode berbeda dalam pengendalian risiko dan pencegahan kecelakaan, serta tingginya pembangunan di Indonesia membuat K3 di Indonesia mulai menjadi perhatian. Kesadaran masyarakat maupun perusahaan akan pentingnya sistem manajemen K3 sudah menunjukkan tren yang positif. Sistem manajemen K3 tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Dalam peraturan ini, SMK 3 wajib untuk diterapkan dengan ketentuan bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja atau buruh paling sedikit 100 orang atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Adapun tujuan dari penerapan SMK 3 diantaranya adalah mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen. Pekerja atau buruh atau serikat meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi, menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. 2. Dampak Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja atau SMK 3. Dampak jika tidak menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja atau SMK 3 pada perusahaan dapat berakibat 1. Terjadinya cedera bahkan juga dapat mengakibatkan kematian pada tenaga kerja. Perihal ini dikarenakan perusahaan tidak melakukan pemeliharaan serta pemeriksaan berkala pada peralatan-peralatan yang ada di perusahaan itu, sebab bisa jadi perlengkapan itu rusak bila tidak diterapkan K3. Pasti karyawanlah sebagai korbannya, sampai mengalami cedera, bahkan yang terparah dapat menyebabkan kematian. 2. Mengakibatkan penyakit. Minimnya kebersihan lingkungan perusahaan karena tidak terawatnya lingkungan itu bisa jadi sarang penyakit hingga kesehatan karyawan juga terancam. 3. Memberi kerugian. Jika banyak tenaga kerja yang mengalami kecelakaan, pasti perusahaan akan mengalami kerugian sebab perusahaan mesti menanggung biaya kecelakaan dari karyawan itu. Ditambah lagi berkurangnya karyawan yang ada di perusahaan itu. Yang terakhir, proses kerja di perusahaan terkendala, sebab K3 yang tidak diterapkan sampai memunculkan kecelakaan, pasti proses kerja di perusahaan itu akan terganggu serta terhambat, sebab berkurangnya karyawannya yang bekerja di perusahaan itu, hingga proses kerja jadi lebih lambat dari biasanya. Selanjutnya, pengertian audit dalam sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja atau SMK 3. Demi menjamin keselamatan dan kesehatan dalam lingkungan kerja, dibutuhkan sistem manajemen khusus yang dapat mengelola terjaminnya hal tersebut. Sistem ini kerap disebut dengan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja atau SMK 3 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3. SMK 3 bertujuan untuk menciptakan sistem K3 di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, kondisi lingkungan kerja guna mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Evaluasi SMK 3 dapat dilakukan dengan melakukan audit internal SMK 3. Tujuan diadakannya audit internal SMK 3 adalah untuk menilai secara kritis dan sistematis semua potensi bahaya dalam sistem di kegiatan operasi. Audit ini dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian peraturan dan standar dengan apa yang telah dilakukan selama ini oleh perusahaan. Jika masih ada yang belum sesuai, itulah saat yang tepat untuk melakukan evaluasi dan pengaturan ulang. Audit internal SMK 3 diharapkan dapat menghasilkan penilaian yang independen terhadap kebenaran supaya evaluasi yang dilakukan objektif dan tepat sasaran.
Cakupan audit ini meliputi tenaga manusia, perangkat lunak, dan perangkat keras. Audit internal biasanya ditujukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi SMK 3 untuk kepentingan internal. Selain itu, dengan melaksanakan audit internal SMK 3 ini berarti perusahaan telah mematuhi peraturan perundangan mengenai K3. Melaksanakan audit berarti Anda telah berkomitmen menerapkan SMK 3 dengan menjamin keamanan para pekerja. Hal ini akan jadi satu poin tambahan di mata klien dan pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing perusahaan dalam memenangkan persaingan global. Maka dari itu, kehadiran SMK 3 sangat diperlukan oleh perusahaan karena sistem ini yang akan mengelola K3 pekerja perusahaan. Bagaimanapun juga keselamatan dan kesehatan pekerja merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Sekian dari saya. Selanjutnya, saya akan persilahkan Saudara Baso Halim Nugraha untuk melanjutkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baso Halim Nugraha. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Nurul Anisha Syahrani Hasbullah. Poin keempat, pengertian audit dalam sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja. Demi menjamin keselamatan dan kesehatan dalam lingkungan kerja, dibutuhkan sistem manajemen khusus yang dapat mengelola terjaminnya hal tersebut. Sistem ini kerap disebut dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3. Sistem manajemen K3 bertujuan untuk menciptakan sistem K3 di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen tenaga kerja, kondisi lingkungan kerja guna mencegah kecelakaan, penyakit akibat kerja. Evaluasi sistem manajemen K3 dapat dilakukan dengan melakukan audit internal sistem manajemen K3. Tujuan diadakannya audit internal sistem manajemen K3 adalah untuk menilai secara kritis dan sistematis semua potensi bahaya dalam sistem di kegiatan operasi. Audit dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian peraturan dan standar dengan apa yang telah dilakukan selama ini oleh perusahaan. Jika masih ada yang belum sesuai, itulah saat yang tepat untuk melakukan evaluasi dan pengaturan ulang audit internal sistem manajemen K3. Diharapkan dapat menghasilkan penilaian yang independen terhadap kebenaran supaya evaluasi yang dilakukan objektif dan tepat sasaran. Cakupan audit ini meliputi tenaga manusia, perangkat keras, dan perangkat lunak. Audit internal biasanya ditujukan untuk mengukur efektivitas dan efisien sistem manajemen K3 untuk kepentingan internal. Selain itu, untuk melaksanakan audit internal sistem manajemen K3, berarti perusahaan telah mematuhi peraturan perundangan mengenai K3. Melaksanakan audit berarti Anda telah berkomitmen menerapkan sistem manajemen K3 dan menjamin keamanan para pekerja. Hal ini akan menjadi satu poin tambahan di mata calon klien dan pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing perusahaan dalam memenangkan persaingan global. Maka dari itu, kehadiran sistem manajemen K3 sangat diperlukan oleh perusahaan karena sistem ini yang akan mengelola K3 tenaga pekerja perusahaan. Bagaimanapun juga, keselamatan dan kesehatan pekerja merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Poin kelima, penilaian audit sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja. Perusahaan yang telah menerapkan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja sudah pasti melakukan penilaian audit sistem keselamatan kesehatan kerja karena sesuai Permenaker Nomor 26 Tahun 2014. Perusahaan yang telah menerapkan sistem manajemen K3 dilakukan penilaian penerapan sistem manajemen K3 melalui audit eksternal sistem manajemen K3 oleh lembaga audit yang ditunjuk oleh Menteri.
Penilaian penerapan sistem manajemen K3 ini dilakukan terhadap 1. Perusahaan yang secara sukarela mengajukan permohonan audit sistem manajemen K3. 2. Perusahaan yang mempunyai potensi bahaya tinggi, antara lain perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, minyak, dan gas bumi. 3. Perusahaan yang mempunyai potensi bahaya tinggi berdasarkan penerapan Direktur Jenderal dan atau Kepala Dinas Provinsi. Itulah tadi presentase dari saya. Saya alihkan ke moderator. Terima kasih. Nah, itulah tadi beberapa materi yang disampaikan oleh teman kelompok saya mengenai materi manajemen K3. Adapun tujuan sebagai kesimpulan yaitu tujuan dari penerapan SMK3 diantaranya adalah mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja, buruh, serikat, meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi, menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, dampak jika tidak menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan dapat berakibat misalnya terjadi cedera, bahkan juga dapat mengakibatkan kematian pada tenaga kerja. Perihal ini dikarenakan perusahaan tidak melakukan pemeliharaan serta pemeriksaan berkala pada peralatan-peralatan yang ada di perusahaan itu. Penilaian audit sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja. Perusahaan yang telah menerapkan sistem manajemen keselamatan kerja sudah pasti melakukan penilaian audit sistem keselamatan kesehatan kerja. Karena sesuai Permenaker nomor 26 tahun 2014, perusahaan yang telah menerapkan SMK3 dilakukan penilaian penerapan SMK3 melalui audien eksternal SMK3 oleh lembaga audien yang ditunjuk oleh Menteri. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Saya berharap hasil presentasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk audiens. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya meminta maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.